Untuk tips yang selanjutnya itu segera lakukan pemupukan di akhir bulan kemarau yang lebih awal, atau mungkin bisa kemaraunya agak panjang kalau tahun ini. Dan untuk yang kedua, kalau di tempat yang dingin mungkin nggak dikasih naungan juga nggak apa-apa, cuman persiapan apa menuju kemarau yang lebih awal di Indonesia ini. Jadi buat petani kopi, ini kabar gembira dari BMKG, konon katanya untuk kemarau tahun ini bakal lebih cepat atau akan ada kemarau. Jadi kalau tahun kemarin 2025 itu kemarau basah yang dikatakan BMKG, cuman untuk kali ini kemaraunya lebih cepat. Dan biasanya kalau ada kemarau untuk tanaman kopi ini biasanya berbuah lebat. Jadi semoga kemaraunya membawa keberkahan untuk petani Nusantara. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Kopi Balap. Pada kesempatan konten kali ini kita akan bahas cara menanggulangi kemarau. Biasanya kan, atau persiapan dalam kita berbudidaya kopi itu yang jelas kita butuh kemarau. Kalau kayak kemarin itu kan cuacanya, curah hujannya lumayan tinggi, jadi bisa dikatakan sangat ekstrim, dan nggak satu dua yang untuk pohonnya yang berjamur atau seperti itu, mati pucuk seperti itu juga ada. Dan banyak kopi yang rontok. Kalau kopi untuk budidaya kopi itu yang jelas, kalau ketika pembungaan usahakan itu terkena sinar matahari. Jadi usahakan jangan, kalau bisa itu ya nggak hujan kayak tahun kemarin. Jadi kabar gembira dari BMKG itu mengatakan kalau tahun ini kemaraunya lebih awal. Dan persiapan apa aja yang harus kita siapkan? Jadi buat teman-teman yang MDPL-nya rendah, usahakan untuk kebun kopinya dikasih naungan. Jadi agar untuk paparan sinar mataharinya itu enggak langsung. Contohnya ini MDPL sedang kalau di tempat kami. Contohnya seperti ini, kita udah kasih seperti ini. Nah, ini bisa untuk adem-adem atau naungan sedikit-sedikit. Ada beberapa itu 1, 2, terus, dan tuh contoh salah satunya seperti itu. Ketika kita akan menghadapi musim kemarau yang lebih awal, atau mungkin bisa kemaraunya agak panjang kalau tahun ini. Dan untuk yang kedua, kalau di tempat yang dingin mungkin nggak dikasih naungan juga nggak apa-apa, cuman mungkin dikasih naungan dikit-dikit. Untuk naungannya nanti teman-teman bisa sesuaiin sendiri, sesuaiin sama seleranya. Kalau saya biasanya kalau kasih naungan itu nih pakai pisang seperti ini. Jadi ketika nanti udah berbuah ini juga bisa dipanen juga. Dan kabar selanjutnya itu kabar dari BMKG, bahkan telah mengeklaim banyak yang akan mengalami kemarau. Ini untuk bulan Maret ini untuk Bengkulu dan juga daerah mana itu teman-teman kita itu udah kemarau di sana, udah jarang hujan. Cuman kalau tempat kami ini masih lumayan untuk curah hujannya. Kemarin juga baru hujan nih. Ini rencana besok kita akan tebar pupuk atau sebar pupuk dulu. Jadi untuk tips yang selanjutnya itu segera lakukan pemupukan di akhir bulan Maret atau bulan April ini. Segera lakukan pemupukan agar
untuk kopinya ini nanti tidak menguning saat kemarau berjalan. Oke. Dan usahakan untuk pupuknya ini kalau udah sebesar ini besok kita akan bahas. Oke. Jadi untuk menghadapi kemarau tahun ini, segera lakukan pemupukan. Untuk pupuknya besok kita update. Oke. Kita update, kita sharing atau kita berbagi bareng-bareng teman-teman. Oke. Dan untuk yang selanjutnya, untuk pupuknya nanti teman-teman bisa sesuaiin antara mau langsung ditabur atau dibenamkan, itu sesuaiin aja. Kalau lokasinya masih seperti ini, masih basah seperti ini, bisa langsung ditabur. Ini mungkin besok saya akan langsung tabur untuk pupuknya. Dan yang ke selanjutnya ini berbahagia banget untuk petani kopi, karena untuk tahun kemarin emang nggak ada hujan. Kok nggak ada hujan? Banyak banget hujan. Hampir setiap hari itu di tempat kami itu hujan. Kalau di tempat teman-teman gimana? Jadi untuk yang 2026 ini berbahagialah, karena kemarau akan segera datang dan semoga kedepannya lebih lebat lagi untuk buahnya. Oke. Dan tak lupa kita juga harus mensiasati semua itu dengan bijak. Dalam artian dengan bijak, ketika kebun teman-teman nggak ada naungannya, kasih naungan. Terus jangan lupa kasih pupuk agar untuk daunnya ini nggak hijau. Untuk proses nanti ketika pembungaan itu, ketika proses fotosintesis itu juga berlangsung lancar dan bunganya mekar sempurna. Oke. Untuk tempat teman-teman nih, monggo bisa komen-komen gimana untuk kondisinya tahun ini. Untuk buahnya di tempat kami ini lumayan. Kalau untuk klon ini, untuk jenis klon ini lumayan, cuman kalau yang lain ya seperti itu, masih bisa kita ya syukuri aja lah. Intinya kita banyak-banyak bersyukur. Nih banyak banget semut dewe. Oke. Jadi untuk tips-tipsnya menghadapi kemarau yang lebih awal, itu yang pertama naungan. Untuk MDPL rendah usahakan kasih naungan. Terus untuk MDPL tinggi, naungannya bisa disesuaikan. Terus untuk yang kedua, lakukan pemupukan di antara akhir bulan Maret atau sekitar bulan April, pertengahan sampai pertengahan, agar kopi ini tidak hijau tidak menguning. Untuk daunnya kok tidak hijau, mohon maaf, tidak menguning ketika menghadapi kemarau. Dan untuk yang selanjutnya, terima kasih buat semuanya yang sudah like, komen, dan share, dan sudah support kami sampai sejauh ini. Terus membagikan konten-konten, semoga kita terus bisa membagikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, gitu aja dulu kontennya. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu, lancar terus rezekinya. Jangan lupa ngopi. Salam kopi vlog. Gasken.